Ya, Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada sore hari ini dalam Realitas Channel episode yang ke-40. Ya. Yang mana kita bicara tentang kiamat 7 hari lagi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa surgawi, pada sore ini kami mengucap syukur atas kasih setiamu kepada kami. Kami masih selamat dan sehat. Dan pada sore ini Tuhan, aku hamba kami menyampaikan isi hatimu tentang kedatangan Tuhan, yaitu kiamat 7 hari lagi. 1 hari sama dengan 1 tahun. Supaya kami mengerti, berjaga-jaga, dan waktu kedatangan sudah sangat dekat. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Hari ini saya bicara tentang kiamat 7 hari lagi. Ya. Mungkin secara logika saudara heran, wah siap 7 hari lagi. Tapi mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pertama kita baca dulu di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 4. Yaitu air bah judulnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram harus kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang haram 1 pasang, jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan di atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan. Saya sudah sampaikan pada episode yang lalu waktu saya 2022 misi ke Kupang waktu itu, waktu 2 jam 3 malam, itu tiba-tiba ada suara Tuhan. Aku akan memusnahkan semua manusia di bumi ini. Itu bicara tentang kiamat. Ya. 7 hari lagi. Ya. Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saudara bertanya, apa benar 7 hari lagi, Pak? Mari kita lihat berikutnya. Ya. Dan maksud 7 hari itu apa? Mari kita lihat. Di dalam Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Itu murka Allah kepada bangsa Israel. Mereka umat pilihan Allah, tapi mereka berontak terhadap kegilaan hati mereka. Maka Tuhan murka atas mereka. Begitu juga zaman sekarang ini. Kejahatan manusia semakin meningkat. Dekadensi moral semakin meningkat. Dan akan terjadi. Jadi 1 hari sama dengan 1 tahun. Waktu Musa mengutus pengintai itu ke tanah Kanaan 40 hari, Yosua dan Kaleb 40 hari mengintai negeri tanah Kanaan. Ya, itu 40 hari itu menggambarkan 40 tahun. 40 tahun bangsa Israel menderita di padang gurun. Ya. Juga begitu kita lihat di dalam Yeskiel pasal 4 ayat 6. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu itu, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu
dan menanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi Yeremia disuruh membuat batu bata, kemudian lukis kota Yerusalem itu, kemudian dikepung oleh tentara, bikin kubu pertahanan. Kalau tentara dan perang itu bikin kubu pertahanan, kemudian menyerang itu, ya, kubu pertahanan kemudian menyerang, bikin itu. Dan engkau berbaring di sebelah kirimu selama sekian lama. Tadi katakan berbaring sebelah kiri 139 hari, berapa itu, kemudian balik lagi berbaring pada sebelah kanan 40 hari. Jadi hitung 1 hari sama dengan 1 tahun. Menanggung dosa Israel. Jadi Yeskiel digambarkan dia berbaring 40 hari menanggung penderitaan dosa bangsa Israel. Ini suruh Tuhan. Maka di sana kita akan 1 hari sama dengan 1 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk lebih dalam. Pada hari ini kita mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Ya. Mulai sekarang ini, kalau kita melihat dari Matius 24 ayat 18 sampai 15 sampai 28, itu sudah masuk siksaan besar. Masuk siksaan besar itu ada selama 7 tahun. Masa antikristus itu 7 tahun. Jadi 7 tahun itu 3 tahun setengah pertama itu permulaan penderitaan, tapi 3 tahun setengah terakhir itu aniaya besar. Itu dilakukan oleh antikristus, pemerintahan antikristus selama 7 tahun. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan hari ini bahwa dengan 7 tahun itu adalah mulai dari tahun 2023 sampai 2030. Dalam episode yang lalu sudah katakan, ya, fenomena besar 2022 sampai 2015 sampai 2022. Kemudian 2022 sampai 2029 sudah masuk dalam aniaya. Dari kedatangan Tuhan tahun 2029, tahun 2030 New World Order. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya membaca satu buku dan harus menurut penelitian para ahli. Itu diperkirakan 7 tahun itu dimulai dari tahun 2023 sampai 2030. Ada lagi penafsiran lain, tahun 7 masa aniaya ini adalah tahun 2033. Dari 2006 sampai 2033. Ada lagi mengatakan bahwa tahun 2035. Berarti 2027 sampai 2035. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa masa aniversari 7 tahun itu adalah mulai dari New World Order tahun 2030 sampai tahun 2037. Tapi saya di sini mengambil satu kesimpulan sementara ini, tapi saudara bisa melihat, bisa menilai. Saya ambil dari poin yang tadi itu, yaitu mulai dari tahun April 2023 sampai 2030. Ya. Penjelasan begini Bapak Ibu sekalian. Jelaskan begini, atau mungkin penentuan 7 tahun 2023 sampai 2030. Masa antikristus berkuasa adalah dihitung berdasarkan permulaan tahun Ibrani untuk perayaan keagamaan, yakni dimulai di bulan Abib, bulan Nisan, yaitu bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2030. Sementara saya condong kepada ini. Dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada lalu, 2022 sampai 2009, 7 tahun.
ya, kedatangan Tuhan. Dengan kemungkinan penentuan 3 tahun setengah, 42 bulan masa kesusahan besar dan penganiayaan yang maha keji, maha mengerikan, dimulai bulan Oktober tahun 2006 sampai dengan bulan April tahun 2030. Ya. Untuk itu kita tadi saya katakan bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Mulai bulan April ini, bahkan saya pesan Tuhan pada bulan Mei itu, yang saya sampaikan, persiapkan diri untuk diangkat. Mulai bulan April, itu 7 tahun ke depan, sampai April 2030. Berikutnya tegaskan lagi di dalam, berikutnya di sini dikatakan, mungkin penentuan bila kita menafsirkan berdasarkan dokumen kekristenan kuno dan kitab-kitab apokrofus ekstrakonionikal, mungkin penentuan 7 tahun masa antikristus berkuasa adalah tahun 2023 sampai dengan 2030. Dihitung berdasarkan permulaan tahun Ibrani yang dimulai bulan Tisri, yaitu di pertengahan bulan September tahun 2003 sampai dengan pertengahan bulan September tahun 2030. 7 tahun. Jadi bisa terjadi dari bulan April ini sampai bulan April 2023 sampai April 2030, atau bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2030. Ini Bapak Ibu sekalian, maka jelas 1 hari sama dengan 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi 7 hari kiamat lagi. Ini menggambarkan bahwa, ingat kepada kita, bahwa 7 tahun ke depan kita harus mempersiapkan diri. Jangan main-main lagi dengan dosa, bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan saya sering katakan dari YouTube, syarat masuk surga adalah bertobat, dibaptis lahir baru. Kalau tidak bertobat, jangan mimpi masuk surga. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti anak kecil, Matius 18 ayat 1 sampai 5. Kalau tidak bertobat bagaimana? Lukas 13 1 sampai 5. Kalau tidak bertobat binasa. Untuk itu waktu yang ada ini, yang sisa ini, tinggal 7 tahun ke depan, mempersiapkan diri. Gereja harus mempersiapkan diri. Dalam pelayanan harus benar-benar melayani. Jangan main-main lagi dengan pelayanan. Kalau kita sama Tuhan melayani jemaat itu jemaat Tuhan. Ya. Banyak orang di luar sana itu mengatakan bahwa ini jemaat saya, gereja saya, mencuri kemuliaan Tuhan, saya katakan. Alkitab mengatakan, aku mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Matius 16-18. Dan kuasa alam maut tidak bisa menguasainya. Jadi gereja dirumpuin, ditutup dan sebagainya, dibakar dan sebagainya. Tapi kerjaan Allah itu tidak bisa dimusnahkan. Kerjaan Allah adalah persekutuan orang percaya. Roma 14 ayat 17. Gereja Tuhan yang real sekarang ini. Tapi kerajaan dan manifestasi yang akan datang kerajaan 1000 tahun. Dan kerajaan Allah yang kekal, yaitu Yerusalem baru, itu kekal selama-lamanya. Begitu Bapak Ibu sekalian, mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Sebagaimana episode yang lalu, sudah katakan, 4 waktu, Markus 13:35, Lukas 12:38, dan Matius 25 ayat 6. Berjaga-jagalah kamu, menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta. Kemudian Lukas 12 ayat 38. Apabila ia datang pada tengah malam atau pagi atau dini hari, berjaga-jaga berbahagialah kamu. Matius 25 ayat 56. 10 anak gadis tidur, mempelai datang tengah malam. Untuk itu kita harus berjaga-jaga. Dan mengatakan waktu yang sangat kritis untuk berjaga-jaga dan berdoa adalah mulai jam 12 sampai jam 3. Maka saya tidak mau, kalau secara ini ya pikiran bodoh saya
Saya menurut kemungkinan Tuhan datang itu jam 12 sampai jam 3. Memang hari ini Tuhan ingatkan, saya selalu doa jam 12, kemudian setengah 1 atau sampai jam 3 itu jam-jam ini Tuhan bangunkan saya dan berdoa. Untuk itu, saudara, kiamat sudah dekat. 7 hari lagi akan kiamat. 7 hari lagi mengingatkan kita, 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi berarti 7 hari lagi kiamat, berarti persiapkan diri 7 tahun ke depan. Mulai dari bulan April 2023 sampai bulan April 2030. Atau mulai bulan September 2023 sampai bulan September tahun 2030. 7 tahun ke depan. Antikristus mulai bekerja. Itu Bapak Ibu sekalian, untuk itu mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Dan terakhir Tuhan ingat kepada kita, pada saya, siapakah Allah itu? Siapakah Allah kita? Alkitab mengatakan Allah kita adalah Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Siapakah Yesus itu? 1 Yohanes 4 ayat 14. Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kisah Rasul 10 ayat 35-36. Yesus Tuhan atas semua orang. Bapak Ibu sekalian, Yesus Tuhan atas semua orang, Juru Selamat dunia, Allah yang benar dan hidup kekal. Tapi dia telah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dia melaksanakan karya penyelamatan Allah. Lahir, menderita, mati, bangkit, naik ke surga. Sekarang dia ada di surga. Tidak lama lagi akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Tapi ingat, saya selalu pesan terakhir ini. Tuhan ingatkan saya 2020, tahun 2000. Berjaga-jaga menanti kedatanganku, tapi kamu juga harus berjaga-jaga kapan kamu dipanggil. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Lebih kurangnya saya minta maaf, tolong koreksi. Kalau misalnya ada pertanyaan, biasa saya kasih nomor telepon saya, bisa hubungi saya. Ya. Untuk itu kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.